Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhat talib wa talibat, alhamdulillah, fi hadha al-yawm nahnu nastati' nata'allam ma'an fi ta'lim al-lughati al-arabiyyah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diperkenankan bisa belajar bahasa Arab. Wa arju bi annakum jami'an fi sihhah wal afiyah, dan bahwa berharap kalian semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saat ini kita akan kembali belajar ad-darsur rabi', pelajaran keempat, masih tentang tema yang sama, an jamalit tabi'ah, yaitu tentang keindahan alam. Akan tetapi fokus pembahasan kita hari ini adalah tentang at-tarkib, yaitu at-tarkib an fi'lil amr. Baiklah, qabla an nata'allam fi hadha al-yawm hayya nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, fokus atau tujuan belajar kita hari ini adalah satu, diharapkan siswa dapat mengetahui maksud dari fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Ya. Yang kedua, diharapkan siswa dapat membuat atau mentasrif fi'il amar. Jadi kita diusahakan atau belajar supaya bisa membuat fi'il amar. Ya. Yang ketiga adalah diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan memfungsikan fi'il amar dalam kalimat sederhana, bisa mencari dan bisa membuat fi'il amar dalam sebuah kalimat sederhana. Baik, langsung kita lanjutkan sekalian. Sebelum kita beranjak atau mempelajari fi'il amar, perlu kita mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari bersama sepintas saja, yaitu tentang macam-macam fi'il. Sebelum kita belajar fi'il amar, sebelumnya kita telah belajar dua macam fi'il. Apa itu? Yang pertama adalah fi'il madhi. Ada yang masih ingat apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Bagus, luar biasa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' seperti yadribu, yata'allamu dan seterusnya. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang punya arti sekarang atau akan datang. Inilah dua macam fi'il yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang fi'lul amri, fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami tentang fi'il amar. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Ma huwa fi'lul amar? Ma huwa fi'lul amar? Apa itu fi'il amar? Apa itu fi'il amar? Mari kita coba. Nah, fi'il amar adalah kata kerja perintah, atau cara mudahnya kata perintah. Itu fi'il amar. Seperti kata belajarlah, ini adalah kata perintah yang berasal dari kata dasar belajar, mendapat tambahan lah menjadi belajarlah. Inilah yang disebut dengan kata perintah kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh lain, bacalah, duduklah, tulislah. Nah, kata-kata perintah seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amar. Ya, fi'il amar. Contohnya iqra. Iqra artinya bacalah. Ijlis artinya duduklah. Uktub artinya tulislah. Inilah yang disebut fi'il amar. Baik, sekarang kita akan belajar membaca contoh-contoh fi'il amar dalam sebuah kalimat. Naam, al-an tafaddal, istami', dengarkan, wa'id, dan ulangi lagi. Ya, ikuti, ulangi.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal, ya Umar, ijlis 'ala al-kursiyyi thumma ta'allam fil fasli. Tafadhal. Ya Umar, ijlis 'ala al-kursiyyi thumma ta'allam fil fasli. Wahai Umar, duduklah, ijlis, duduklah, 'alal kursi, di atas kursi, thumma ta'allam, kemudian ta'allam, belajarlah, fil fasli, di kelas. Baik, al-misal as-tsani, contoh yang kedua, penggunaan kata kerja perintah dalam sebuah kalimat atau jumlah. Ya amirah, ya amiratu. Ya amirah berarti perempuan. Ya amiratu, ijlisi 'alal kursi thumma ta'allami fil fasli. Baik, coba perhatikan apa yang beda dari contoh yang pertama dan kedua. Yang beda adalah kata kerja perintahnya atau fi'il amarnya. Yang pertama pakai ijlis, yang kedua ijlisi. Kenapa ijlisi? Karena di sini amirah perempuan, maka menggunakan tambahan ya, ijlisi. Ta'allami artinya sama. Ya amiratu, ijlisi 'alal kursi thumma ta'allami fil fasli. Al-thalith, tafadhal. Ya Umar wa Ali, ijlisa 'alal kursi thumma ta'allama fil fasli. Ya Umar wa Ali, ijlisa 'alal kursi thumma ta'allama fil fasli. Wahai Umar dan Ali, ijlisa, duduklah kalian berdua, 'alal kursi, di atas kursi, thumma ta'allama, kemudian belajarlah kalian berdua, fil fasli, di kelas. Yang beda adalah kalau yang diperintah itu dua orang, maka ia ditambahi alif, ijlisa. Nanti akan ada penjelasan lagi di akhir ya. Al-misal ar-rabi', ayyuhat talamid, iftahu kitabakum thumma uktubu ad-darsa ar-rabi'. أيها التلاميذ افتحوا كتابكم ثم اكتبوا الدرس الرابع. Wahai para siswa, iftahu, bukalah. Yang berbeda ketika yang diperintah itu banyak, maka dia ditambahi wawu dan alif. Iftahu kitabakum, buku kalian. Thumma uktubu, kemudian tulislah, ad-darsar rabi'ah, pelajaran. Baik, al-mithal al-khamis, ayyatuhat tilmizat, ayyatuhat tilmizatu, wahai para siswi, iftahna kitabakunna thumma uktubna ad-darsar rabi'ah. Iftahna kitabakunna thumma uktubna ad-darsar rabi'ah. Iftahna inilah fi'il amar yang artinya bukalah, sama dengan iftahu. Hanya bedanya karena yang diminta itu adalah banyak orang perempuan atau perempuan banyak, para siswi, maka dia tidak pakai iftahu karena ini untuk laki-laki, maka pakai iftahna. Iftahna kitabakunna, karena ini kum laki-laki, maka ini kunna perempuan, banyak perempuan. Summa uktubna, kemudian tulislah, artinya sama. Uktubu juga tulislah, uktubna juga tulislah. Baik, inilah penggunaan kata kerja perintah atau fi'il amar dalam sebuah jumlah atau kalimat sederhana. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat fi'il amar atau mentasrif, cara membuat fi'il amar. Kayak apa caranya? Berikut caranya. Yang pertama, kita harus tahu fi'il mudhari'nya dulu. Tuh, yadrusu, yang artinya belajar. Yaftahu, yajlisu,
Setelah kita mengetahui fi'il mudhari'nya, maka yang kedua adalah hilangkan huruf mudhari'ah. Ingat, dalam fi'il mudhari' itu ada huruf mudhari'ah, yaitu di depan ini, yang jumlahnya ada 4, yaitu ya, nun, ta, dan hamzah. Untuk membuat fi'il amar, kita harus menghilangkan huruf mudhari'ahnya. Dari yadrusu, ya-nya dihilangkan jadi seperti ini ya. Kayak apa bacanya ini? Yang kedua, ini yaftahu, ya-nya dihilangkan jadinya aftahu. Kayak apa bacanya? Yajlisu jadinya seperti ini. Ini susah dibaca. Kenapa? Karena huruf awalnya disukun. Yang ketiga adalah sukunkan huruf terakhir. Huruf terakhir ini kita sukun. Asalnya rusu jadi rus. Asalnya tahu di tah. Asalnya lisu jadi lis. Makin susah membacanya. Kayak apa bacanya? Maka rumus yang keempat adalah memberi hamzah jika huruf pertama ternyata sukun. Terlihat huruf pertama ini kan sukun, fa-nya sukun, jimnya sukun, kan nggak bisa dibaca, susah membacanya. Maka perlu bantuan huruf hamzah sehingga bisa dibaca. Jadi kalau ditambah hamzah jadinya udrus, tambah hamzah iftah, tambah hamzah ijlis, udrus, iftah, ijlis. Itulah penjelasan tentang cara membuat. Baik, kita akan memperdalam lagi cara membuat fi'il amar. Cara membuat fi'il amar kita akan perdalam lagi. Baik, seperti yang tadi dijelaskan bahwa cara membuat fi'il amar adalah kita harus tahu dulu fi'il mudhari'nya, ya, fi'il mudhari'nya. Itu harus dihafalkan. Seperti ini, sami'a ini fi'il madhi, yasma'u ini fi'il mudhari'. Sami'a yasma'u ini fi'il mudhari'nya. Setelah kita tahu fi'il mudhari'nya, maka kita baru akan bisa membuat fi'il madhinya. Jadi kata yasma'u, fi'il mudhari' diawali huruf mudhara'ah, yasma'u, maka yang langkah pertama adalah menghilangkan huruf mudhara'ah, ya-nya ini kita hilangkan. Jadinya seperti ini ya. Jadinya asma'u, nggak bisa dibaca, susah. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita sukunkan ke terakhir. Jadinya seperti ini. Asma. Seperti ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah karena sinnya ini, yang huruf yang depan ini sukun atau mati, tentunya dia tidak bisa dibaca. Untuk bisa membaca dibutuhkan bantuan, namanya hamzah. Hamzah disebut hamzah wasol, ya. Hamzah, maka kita tambahi hamzah di depannya. Nah, hamzah di depan ini nanti harokatnya apa? I apa u? Kita lihat huruf mem ini karena ini adalah ma, ini adalah fathah, maka hamzahnya berharokat kasroh, jadinya isma. Ingat, isma. Tapi andaikan ini berharokat doma, maka ini doma juga usmu, andaikan ya, tapi tidak. Ini isma ya. Baik, itulah cara membuat fi'il amar ya. Jadi kita usahakan kita menghafalkan ya, dari fi'il madhinya, kemudian fi'il mudhari', baru fi'il amarnya. Jadinya sami'a yasma'u isma. Sami'a yasma'u isma. Itu penjelasan tentang cara membuat fi'il amar dari fi'il mudhari'. Selanjutnya, apabila ini sami'a yasma'u isma, ya, apabila yang diperintah itu seorang laki-laki, satu orang laki-laki, maka huruf terakhirnya disukun, isma, seperti ini ya, seperti contoh yang di depan tadi. Jika yang diperintah itu seorang perempuan, maka bacanya isma'i, ditambahi ya di belakangnya. Dan jika yang diperintah itu dua orang, laki-laki atau perempuan, maka isma'a, ditambahi alif di belakangnya. Dan jika yang diperintah itu banyak orang, laki-laki tapi,
maka ditambahi wawu dan alif jadinya isma'u. Isma'u. Jadi kalau ada banyak orang kita merintah maka tambah isma'u. Kalau yang diperintah itu banyak orang tapi perempuan, maka pakainya isma'na. Isma'na. Kalau kita hafalkan isma'i, isma'a, isma'u, isma'na. Nah, gitu ya. Iftah, iftahi, iftaha, iftahu, iftahna. Kalau memukul apa? Idrib, idrib, idribi, idriba, idribu, idribna, dan seterusnya. Itu harus dihafalkan. Baik, itulah anak-anakku sekalian tentang fi'il amar, cara membuatnya dan penggunaannya berdasarkan jumlah dan siapa yang diperintah. Nah, selanjutnya, setelah anak-anak memahami, silakan kamil al-jumal al-atiyah bi fi'lil amri kama fil misal. Sempurnakanlah kalimat ini atau jumlah ini yang ada di titik ini ya dengan fi'il amar ya, dengan fi'il amar seperti ada dalam contoh ini. Contoh, ya Ahmadu titik-titik nuqtah ta ila qissati. Di sini disediakan fi'il madhi sama fi'il mudhari'nya sami'a yasma'u. Tugas anak-anak adalah merubah fi'il mudhari' ini menjadi fi'il amar dan diletakkan di titik-titik ini ya. Ya Ahmadu isma' ila qissati. Jadi ini kalimatnya yang belum sempurna, disiapkan masaha yamsahu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, kemudian jadikanlah fi'il amar dan diletakkan di kolom yang ada di titiknya ini. Inilah tugasnya. Mudah-mudahan sekalian bisa memahami dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya Allah memudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikum wal afwa minkum.